Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tahap perkembangan atau fase perkembangan pada manusia. Seperti apa itu? Yuk simak. Perkembangan terjadi di sepanjang kehidupan atau dikenal dengan istilah perkembangan rentang kehidupan. Dalam istilah bahasa Inggrisnya lifespan development. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ada sebuah ayat Al-Quran nih yang menjelaskan tentang fase perkembangan yang akan dilalui oleh manusia sepanjang hidupnya. Dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 5, Allah berfirman, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Berdasarkan ayat ini nih menjelaskan beberapa fase perkembangan dalam Al-Quran. Yang pertama, fase pranatal atau fase sebelum kelahiran. Yang kedua, fase pasca pranatal di antara umur 0 sampai 2 tahun. Yang ketiga, fase kanak-kanak di antara umur 2 sampai 7 tahun atau dikenal dengan fase anak-anak awal. Yang selanjutnya, fase tamyiz, yaitu umur 7 sampai 10 tahun atau yang dikenal dengan anak-anak akhir. Selanjutnya ada fase amrat di antara umur 10 sampai 15 tahun atau dikenal dengan fase remaja. Selanjutnya ada taklif, fase dewasa awal di antara umur 15 sampai 40 tahun. Dan terakhir adalah fase futuh di antara umur 40 tahun ke atas atau dikenal dengan dewasa akhir. Yang pertama, tahap pranatal atau tahap sebelum kelahiran. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan secara jelas bahwa ada beberapa tahap perkembangan yang akan dilalui sebelum menjadi manusia seutuhnya. Dalam hal ini disebut janin. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya sebagai berikut. Nah, dari terjemahan ayat yang ini dapat dijelaskan bahwa fase perkembangan manusia sebelum menjadi janin yang pertama ada dari saripati tanah atau sulalatin mintin. Yang kedua, menjadi air mani yang telah bertemu dengan ovum atau nutfah. Yang ketiga, menjadi segumpal darah atau alaqah. Yang keempat, menjadi segumpal daging atau mudghah. Yang kelima, menjadi tulang belulang atau idom. Yang keenam, menjadi tulang belulang yang dibungkus oleh daging atau lam. Dan yang terakhir, Allah jadikan menjadi manusia yang berbeda dari sebelumnya, yaitu manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap pasca natal, yaitu dimulai saat anak berumur 0 sampai 2 tahun. Nah, yang pertama adalah fungsi indera pendengaran lebih berkembang. Pada tahap ini ada ketika anak pertama kali melihat dunia. Dan pada tahap ini juga fungsi indera yang sudah berkembang adalah indera pendengaran. Nah, yang kedua adalah memberikan ASI selama 2 tahun penuh. Kemudian adanya kewajiban untuk menyusui anak selama 2 tahun penuh selain karena gizi yang terdapat dalam ASI, tetapi juga untuk membangun keeratan, kasih sayang antara ibu dan anak, seperti dalam firman Allah
dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Tahap ketiga adalah tahap anak-anak pada usia 2-7 tahun, yaitu tentang penasaran dan aktif bergerak. Tahap ini adalah tahap di mana seorang anak mengeksplorasi dunianya. Fase kritis di mana anak akan sangat aktif bergerak dan memuaskan rasa penasarannya terhadap apa yang ia temui. 4. Tahap tamyiz, yaitu usia 7 sampai dengan 10 tahun. Fase ini adalah fase di mana seseorang siap menjadi Abdullah atau hamba Allah. Sudah terkena tanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fase tamyiz ini biasa kita sebut dengan fase balik. Nah, sekarang kita akan memasuki tahap kelima, yaitu tahap amrad. Tahap amrad ini biasanya pada usia 10 sampai dengan 15 tahun atau biasa disebut dengan fase remaja. Pada fase ini juga anak mulai mencari identitas dirinya. Ia berusaha mengenal fisik dan psikologisnya untuk dapat mengenali diri dan mengembangkan diri. Secara intelektual, pada usia ini anak sudah mampu berpikir abstrak, mulai dapat diajarkan ilmu logika, fisika, filsafat, dan astronomi. Tahap yang keenam yaitu tahap taklif, di mana tahap taklif ini mulai dari umur 15 tahun sampai dengan 40 tahun atau dewasa. Awal pada tahap ini manusia sudah dianggap dewasa. Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai fase akil fase, di mana tingkat intelektual seseorang sudah mencapai puncak. Ia telah mampu membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Nah, pada usia ini juga seseorang dapat menjalankan tugas, menjalin relasi dengan sesama. Yang terakhir ialah tahap futuh, tahap di umur 40 tahun ke atas atau tahap dewasa akhir. Pada tahap ini, secara keseluruhan, kemampuan manusia berada pada tingkat yang tinggi, mulai dari kematangan kemampuan berpikir, kognitif, emosi, lebih bijaksana dalam pengetahuan yang ia milikinya. Dan pada tahap ini juga masuk usia 60-70 tahun, yang mana hampir semua aspek fisik maupun fisik itu mulai lebih rentang terkena penyakit, tenaga berkurang, kemampuan melihat berkurang, dan mengalami kelemahan fisik yang secara perlahan-lahan, seperti dalam firman Allah Quran Surah Ar-Rum ayat 54. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Kami dari kelompok 5 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.